Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki lubang baut yang dratnya udah selek ya guys. Di sini saya sudah menyediakan peralatan untuk memperbaiki lubang baut yang selek. Ini namanya adalah alat recoil ya guys. Dimana alat ini berguna untuk mengganti drat baut yang udah rusak. Waktu itu saya beli merek Grip-On. Satu paketnya dengan harga 150.000. Kita mendapatkan ini ya guys, alat-alatnya seperti ini plus si recoilnya seperti ini. Nah, ini yang berfungsi untuk mengganti drat yang udah selek tersebut ya guys. Ini untuk ukuran baut 10 M6 kayak gini nih guys. Nah, jadi dratnya nanti kita ganti dengan coilnya seperti ini. Kalau yang 10 udah selek, dimasukin aja yang ini. Nah, jadi drat yang selek kalau udah kita ganti pakai coil yang ini, aman ya guys. Prosesnya kita nggak perlu ke tukang bubut, kita bisa ngelakuin ini semua ya guys. Dengan membeli peralatan seperti ini ya guys. Alat utamanya sih ini ya guys. Ini alat untuk memutar coilnya nanti nih. Ntar kalian bisa lihat proses-prosesnya. Ini nanti buat menghilangkan ininya nih. Dan mata bor untuk membesarkan lubang bautnya, dan ini adalah tabnya untuk membuat drat baru yang ukurannya tentunya lebih besar dari yang sebelumnya ya guys. Misal nih, saya jelasin dulu, kalau kalian punya masalah di lubang baut 10, maka kita harus pakai tabnya 12 untuk lubang baut 12. Selanjutnya kita pasang coil yang 10. Begitu juga untuk tingkatan atasnya. Baut 12 berarti tabnya nanti kita pakai yang 14. Kayak gitu ya guys, penjelasan singkatnya. Nah, untuk mengatasi baut selek ini ada dua cara sebenarnya. Antara recoil atau di tab ulang. Tergantung dari kerusakannya. Saya akan beri contoh nih. Saya punya satu lubang baut yang bermasalah. Yang ini ya guys. Dia kalau dibautin lolos. Contoh seperti ini. Ini emang udah selek. Kalau kalian lihat di sini udah ada ini ya, patahan-patahan dari dratnya. Di sini nih. Jadi kalau kita pasang bautnya di sini, nah, kalau kita putar dia nggak bakal kenceng-kenceng. Tuh, kalian lihat. Dia lolos terus. Kayak gini terus nih guys. Gak bakal kenceng-kenceng. Dan kalau ditarik pun dia bisa ya. Apalagi yang udah parah banget. Nah, ini karena dratnya udah rusak ya guys. Keseringan bongkar pasang. Atau pada saat kita pasang baut yang kita pakai selek, akhirnya lubang dratnya ini ikutan selek juga. Cara yang pertama ya guys, kalau emang si seleknya nggak terlalu parah, kita bisa pakai atau kita bisa drat ulang menggunakan drat 10 juga ya. Nah, kayak gini nih. Ini adalah pegangan untuk tabnya. Tadi lupa saya jelasin, kalau kita membutuhkan juga pegangan untuk tab, bisa seperti ini. Ini hanya maksimal untuk M6 atau yang lebih besarnya kayak gini nih. Ini dari M4 sampai M12. Bisa pakai alat yang seperti ini. Terus yang lainnya juga kita butuh bor tentunya. Kalau nanti buat nge-recoilnya, membesarkan lubang bautnya ini ya guys. Oke, saya kasih contoh yang simple dulu ya guys. Kita pasang aja ke alat tab yang mini ini. Enak sih sebenarnya kalau pakai yang mini ini, karena pegangannya nggak terlalu panjang. Ini misal dari percobaan yang ini gagal, maka saya akan
recoil ulang atau mengganti dratnya dengan peralatan tadi ya guys. Dengan cara seperti ini kita membuat atau memperbaiki drat yang rusak. Biasanya kalau kayak gini ada yang berhasil, ada yang enggak ya guys. Kalau misal slacknya nggak terlalu parah, dia bisa diperbaiki. Tapi kalau udah rontok ya kayak tadi, kemungkinan besar kita harus ganti koilnya. Nanti kita coba aja dulu. Tapi sebenarnya kalau untuk yang ini kita harus ganti koilnya ya guys. Oke. Terus kita coba bautnya lagi. Oh, ternyata emang ini harus dilakukan recoil ya guys. Gak bisa kita tap ulang karena bautnya juga udah lolos banget ya. Tuh. Jadi kita nggak bisa pakai lagi untuk ngebaut ini guys. Oke, kita langsung aja ke cara recoil ya guys, dengan peralatan yang udah disebutkan di awal video. Di sini kita akan memperbesar lubang bautnya menggunakan mata bor 6 mili. Kita akan perbesar dulu lubang bautnya, kemudian nanti saya akan tap ulang dan memasang koilnya. Kita coba pasang dulu mata bornya. Dan kita akan memperbesar lubangnya ya guys. Jangan lupa kita bisa kasih pelumas biar pengeborannya lebih gampang ya guys. Kalau udah selesai dibor, tinggal kita masukin mata tapnya atau untuk membuat drat baut ya. Ini kalau di paketannya dia pakai yang M6 juga. Lalu kita drat ulang nih guys. Sebelumnya kita kasih pelumas dulu. Terserah ya nanti kalau kalian mau pakai WD-40 atau pakai oli untuk memperlancar putaran dari tapnya ini. Ya, saya geserin dulu. Nah, sampai tembus kayak gini ya guys. Nah, kalau udah dirasa tembus, kita tinggal buka lagi nih tapnya. Berarti lubang dratnya udah kita buat ya untuk penempatan recoilnya tadi. Oke. Kita semprot dulu biar kotoran-kotorannya hilang. Lalu kita lihat guys, bekas dratnya. Ini udah masuk drat baut 12 ya guys. Tapi kita akan pertahankan di baut 10. Kita langsung pasang alat recoilnya. Kita akan masukin si koilnya.
kayak gini. Terus kita pakai alat untuk memutar coilnya guys. Kita masukin aja sampai pas di sini ya guys. Ini insya Allah ukurannya sama ya, di sini nih. Nah, kita liatin prosesnya. Tinggal kita masukin aja kayak gini. Kalau kita nggak punya alat seperti ini, cuman beli coilnya doang atau alat recoilnya doang, itu agak susah ya untuk muterin coilnya ini. Nah, udah ya guys. Kalau udah, tinggal kita cabut. Nah, di sini kan tadi ada ininya nih guys, penahan atau untuk pemutar coilnya. Kita akan hilangkannya pakai apa? Nah, pakai perlengkapan yang dari recoilnya ini guys. Tinggal kita masuk, terus kita tekan aja, dia udah nggak ada lagi ya di belakangnya. Sorry, ngeblur. Udah kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Yaudah nih, ini udah selesai ya guys proses recoilnya. Dan kita akan coba pasang baut yang tadi. Nah, kalau tadi kalian lihat dia baut ini longgar ya. Begitu kita pasang recoil tadi, nah dia udah kenceng guys. Tuh, nggak ini lagi ya. Di sini pun udah susah masuknya lagi. Insya Allah dia nggak bakal lolos terus guys. Tuh, udah mentok sekarang. Nggak seperti tadi ya, dimana kita muterin bautnya dia lolos, terus ditarik juga si bautnya lepas ya. Tapi sekarang udah kuat. Ini adalah proses recoil lubang drat yang rusak. Hasilnya seperti apa sih? Saya liatin lagi guys. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini dengan lubang drat yang baru, hasil recoil kita guys. Yang penting sih kita punya peralatannya ya guys. Ini aja saya punya peralatannya udah dari tahun 2016-an. Walaupun awalnya cukup mahal ya satu setnya ini. Plus mana tadi nih tapnya? Oh iya nih. Nah kayak gini, dan satu set ininya pun cuma dikasih 10 biji nih. Yang ininya termasuk yang 12-nya cuma 2 biji apa 3 biji waktu itu. Harganya 150.000. Lumayan mahal ya guys. Terus kita lengkapi juga dengan ini nih guys, pegangan tapnya atau hand tapnya. Belum lagi ditambah bor. Untungnya kalau bor saya punya ya. Ya minimal untuk peralatan yang kalian harus miliki seperti ini. Dan biayanya ya 300 ribuan lah untuk satu set semua ini. Tapi sekarang untuk harga coilnya ini murah banget ya guys. Ini saya beli di Tokopedia, harganya cuma 2 ribuan. Waktu itu saya beli si coilnya ini mahal banget. Pas tahun-tahun segitu 2016-2017, satu coilnya ini yang M10 10 ribuan saya beli, dan yang ini untuk 12 15 ribu. Sehingga dalam perbaikannya cukup lumayan ya, penggantian si coilnya. Makanya kenapa ada jasa orang recoil harganya mahal, karena emang peralatannya mahal juga. Satu lubang drat biasanya dihargai 30.000 sampai 50.000 kalau di tukang coil. Tapi kalau di tukang bubut biasanya hanya diperbesar doang ya guys. Jarang banget tukang bubut yang bisa memperbaiki lubang baut yang slack itu dengan ukuran yang sama. Rata-rata diperbesar dengan ukuran yang lebih besar. Misal dari 10 mili menjadi 12 mili. Atau ke 11 juga bisa sih, tergantung tukang bubutnya. Tapi kalau kalian ingin mempertahankan baut yang standar,
kalian bisa melakukan cara recoil seperti tadi ya guys. Cukup murah kok kalau kalian memang hobi oprek-oprekan, terus banyak yang slack. Diperkirain aja nih, kalau kalian benerin di luar, dengan jumlah si lubang baut yang slacknya berapa, dan biaya beli peralatan ini berapa, tinggal dipilih aja. Lebih efektif mana? Kalau saya sih lebih suka beli alatnya guys. Karena kan bukan hanya motor saya yang ini di Aerox, X-Rate atau motor lainnya pun sering kejadian baut slack. Apalagi yang sering bongkar mesin atau kalian bongkar CVT, kadang si baut-bautnya ini, lubang bautnya dia slack. Makanya efektif kalau kalian punya alat seperti ini guys. Jadi bisa ngerjain sendiri di rumah tanpa harus repot-repot atau bingung-bingung memperbaiki lubang baut yang slack. Termasuk ini juga guys. Yang sering kejadian adalah lubang dratnya atau lubang bautnya pembuangan oli. Itu sering banget slack. Dan repot juga ya untuk perbaikannya. Karena posisinya ada di bawah. Itu yang repot banget guys. Dan biasanya kalau kita ke tukang bubut pun ukurannya dirubah menjadi lebih besar. Oke deh guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini tentang cara memperbaiki lubang baut yang slack. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari awal video sampai terakhir agak belibet, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami cara-cara memperbaiki lubang baut yang slack. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau ada kebingungan, silahkan kalian tanyakan. Atau kalian bisa lihat lagi video saya selanjutnya tentang perbaikan lubang baut yang slack. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.